Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 706. Ledakan. Istana naga leluhur hitam yang megah bersiul di langit sebelum menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Ketika Haoren berada di Nine Dragon Palace terakhir kali, dia telah memasuki dua istana naga leluhur dan tahu bahwa mereka sangat berat dan dibuat dengan batu hitam besar. Namun, bangunan sebesar itu berterbangan begitu cepat di udara. Jenis kekuatan apa yang dibutuhkan? Biasanya, ketika 4 klan naga laut membuka 9 istana naga setiap 50 tahun, 9 istana naga leluhur selalu mengubah posisi mereka. Ternyata ketika formasi susunan sedang beroperasi, 9 istana besar terus terbang di sekitar istana 9 naga. Istana naga leluhur hitam menghilang di kejauhan secara bertahap, dan Haoren bahkan tidak melihat istana naga leluhur mana itu. Ayo pergi, Su Han menyentuh Haoren dan mengingatkannya. Baik. Kejutan yang diterima Haoren melampaui kata-kata. 9 istana naga leluhur bergerak dalam pola yang telah ditentukan. Itu adalah arai batal. Pusat dari 9 istana naga leluhur harus menjadi inti dari istana 9 naga dan formasi susunan. Hanya ketika 4 istana naga lautan membuka 9 istana naga bersama-sama, formasi arai akan berhenti beroperasi sementara, dan 9 istana naga leluhur akan mendarat di tanah dalam posisi yang berbeda. Sementara dia berspekulasi pola pergerakan istana, Haoren memindahkan energi pedang Hundun menuju kaki gunung. Berdiri di ujung energi pedang, Su Han memegang bahu Haoren dengan kedua tangan. Dadanya yang penuh menekan punggung Haoren, membawa sensasi kesemutan pada Haoren. Namun, ini bukan waktunya untuk pemikiran seperti itu. Lagi pula, dia dan Su Han mungkin mati di sini kapan saja dan tidak akan memiliki kesempatan kedua. Su Han membagikan pemikiran Haoren. Dia menaruh harapan terbesarnya pada Haoren dan tidak peduli tentang hal-hal kecil seperti menyentuh tubuh mereka. Begitu mereka tiba di tempat itu, esensi sifatnya akan sepenuhnya pulih. Tanggung jawab utama Haoren adalah membantunya melintasi daerah ini yang penuh dengan pegunungan dan binatang buas yang buas. Gedebuk. Haoren mendarat dengan ringan di hamparan padang rumput. Rumput liar tingginya lebih dari 2 meter, menyembunyikan keberadaan Haoren dan Su Han. Sebelum binatang buas yang biasanya setinggi ratusan meter, mereka sekecil 2 serangga. Su Han memuji pilihan rute Haoren secara diam-diam karena sejalan dengan miliknya. Tampaknya Haoren juga jeli dan memiliki pikiran yang cepat. Kita tidak bisa dipisahkan. Haoren meraih ke belakang dan menangkap tangan kiri Su Han. Karena hilangnya esensi alam Su Han di Istana 9 Naga, Haoren tidak dapat merasakan lokasinya dengan mudah, dan mereka tidak dapat menggunakan perangkat komunikasi modern. Jika dia dan Su Han terpisah, mereka akan dalam kesulitan. Dengan tangannya di tangannya, jantung Su Han berdetak kencang, dan dia segera mempercepat langkahnya untuk berjalan bersama Haoren. Jari-jari Su Han dingin dan halus seperti batu giok. Haoren mencengkeram tangannya dan memutuskan arah sebelum melangkah melalui rumput. Su Han mencengkeram pedang panjangnya dengan erat, tetapi karena dia tidak bisa mengedarkan esensi alam, dia nyaris tidak memiliki kekuatan master seni bela diri. Energi pedang Haoren melayang di atas rumput setinggi 2 meter untuk mengintai daerah di sekitar mereka. Mereka sekarang setidaknya sekitar selusin kilometer jauhnya dari gunung di sisi lain, dan itu adalah jarak paling berbahaya yang harus mereka tempuh. Beberapa burung putih besar terbang di langit yang tinggi, dan Haoren jatuh ke tanah dengan tergesa-gesa, menekan Su Han bersamanya. Semua rumput hijau diledakkan oleh angin besar, mengungkapkan sekitar selusin binatang buas kecil yang bersembunyi di rumput. Burung-burung putih besar mengulurkan cakar mereka yang seperti besi, berlari ke tanah, dan mengambil 5-6 binatang kecil sebelum merobek-robek mereka. Kemudian, mereka terbang ke kejauhan dengan darah menetes dari cakarnya. Karena ukurannya yang kecil, tubuh Su Han dan Haoren ditutupi oleh rumput hijau setinggi 2 meter saat ia miring ke samping, membantu mereka bersembunyi. Setelah burung-burung besar terbang, rumput hijau bangkit kembali, dan Haoren berlari ke depan dengan Su Han. Serangan dari burung-burung besar menakuti binatang-binatang kecil di rumput, menjadikannya momen yang sempurna bagi Haoren dan Su Han untuk melintasi padang rumput ini. Swoosh! Suara siulan tajam tiba-tiba datang dari punggung Haoren. Haoren menoleh dan melihat burung besar lainnya melayang di langit dan melemparkan batu besar ke arahnya. Bang! Energi pedang 1280 bergabung menjadi 256 energi pedang Hundun, dan mereka menikam ke arah batu.
Dengan suara keras, batu hitam besar itu hancur oleh energi pedang Hao Ren sebelum jatuh di tanah. Hao Ren hendak menghela nafas lega ketika dia menemukan bayangan diam bergerak ke arahnya dari sisi lain. Burung putih besar lainnya melonjak ke arahnya dengan sangat cepat sementara sayap putihnya yang berkibar membuat hampir tidak ada aliran udara. Hao Ren yang baru saja mengeluarkan semua energi pedangnya pucat karena terkejut, mengetahui bahwa ia telah meremehkan keterampilan berburu binatang buas yang ganas di Nine Dragon Palace. Dang! Su Han menikam pedangnya ke depan sementara tubuhnya bersandar ke belakang. Longsword terbang puluhan meter sementara Su Han dikirim terbang lebih dari 10 meter meskipun dia melarikan diri dari cakar burung besar. Su Han! Hao Ren berteriak dan bergegas ke arahnya. Ledakan! Nyala api menyapu Hao Ren dari belakang. Burung putih besar yang telah menyerang Hao Ren pertama kali menyerang ke arah bahu Hao Ren. Kedua burung ini mengelilingi Hao Ren dan Su Han dan menyerang secara terpisah. Burung-burung putih besar memiliki strategi berburu yang rumit. Dengan strategi satu-satu, mereka tidak akan membiarkan Hao Ren dan Su Han berkumpul lagi. Ketika Hao Ren hendak dipukul, energi pedang di sekitarnya terkondensasi menjadi pedang energi warna-warni saat Hao Ren menggunakan serangan pertama dari teknik pedang air mistik. Memotong. Pedang Hao Ren memotong satu cakar burung besar. Dengan kesakitan, burung besar yang menyerang Hao Ren terbang. Hao Ren melihat ke belakang dan melihat Su Han berguling-guling di rumput sementara burung besar lainnya mencakar puluhan pon tanah dari tanah di sampingnya. Dia lolos dari cakar beberapa inci. Kalau tidak, itu akan mencabik-cabiknya. Tanpa pedangnya atau esensi alam, Su Han pucat. Dia akan melompat dan berguling lagi ketika cakar burung besar lainnya berlari ke arahnya seperti gunung kecil. Su Han jelas melihat api merah di tengah cakar. Menghindarinya tidak mungkin. Dia menutup matanya, siap untuk mengambil pukulan fatal ini. Dang! Suara keras hampir menghancurkan gendang telinga Su Han. Dia membuka matanya dan melihat Hao Ren terbang dengan kedua tangan di pedang energi yang berwarna-warni, menusuk cakar dan menghalangi serangan yang kuat untuknya. Api di tengah cakar tiba-tiba dikeluarkan, menjatuhkan Hao Ren kembali ke tanah berlumpur seperti bola meriam. Pergi! Saat Hao Ren terbang keluar, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan pedang energi itu. Pedang energi berwarna-warni yang telah menembus cakar tiba-tiba melonjak ke leher ramping panjang dari burung putih besar. Bang! Pedang energi berwarna-warni tiba-tiba hancur dan berubah menjadi ratusan energi pedang hundun, meledak di lehernya yang panjang. Burung besar yang tingginya lebih dari 100 meter jatuh ke tanah. Su Han menyaksikan dengan kaget dan kemudian berdiri dengan tangan kotor sambil terengah-engah. Melihat mitranya terbunuh, burung besar lainnya yang kehilangan jari kakinya mengeluarkan teriakan nyaring sebelum terbang ke kejauhan. Dua burung besar berada di belakang kelompok. Setelah melihat bahwa burung lainnya terbunuh, yang ini tidak tinggal diam. Mereka melarikan diri untuk bergabung dengan grupnya dengan tergesa-gesa. Hao Ren berbalik dan menatap Su Han dengan ketakutan di matanya, dan keringat menetes dari dahinya. Meskipun pertempuran hanya berlangsung sesaat, dan mereka hanya menggunakan 3 serangan, itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Setelah berlari untuk mengambil longswordnya, Su Han meraih tangan Hao Ren dan berlari menuju tujuan mereka, tidak memikirkan luka di bahunya. Dia takut burung-burung besar akan kembali. Jika mereka melakukannya, dia dan Hao Ren tidak akan bisa melawan mereka. Melihat sweater ungunya memerah karena darah yang mengalir dari bahunya, Hao Ren juga tidak berani berhenti dan membalut lukanya. Dia berlari dengan Su Han. Setelah berlari hampir 1 jam dan yakin bahwa burung-burung besar itu tidak kembali, mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat. Mata mereka bertemu. Mereka berdua merasa beruntung setelah pelarian yang sempit. Obat ada di cincin aku. Su Han mengangkat tangannya dan berkata. Hao Ren mengambil jarinya dan mengeluarkan botol obat kaca merah gelap dari cincinnya. Dengan mengerutkan kening, Su Han membuka botol dan meletakkan beberapa larutan obat merah di bahunya. Dari alisnya yang berkerut, Hao Ren tahu bahwa dia sakit karena luka yang disebabkan oleh solusi. Dia menyerahkan botol itu kepada Hao Ren yang kemudian memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Hao Ren ingin bertanya padanya apakah dia perlu istirahat selama beberapa menit, tetapi Su Han mulai berjalan dengan gigi terkatup. Kita harus melintasi gunung itu sebelum gelap. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan tempat persembunyian, dan kita akan mati. Su Han kembali menatap Hao Ren setelah berjalan beberapa langkah dan berkata. Hao Ren berbalik untuk melihat dataran yang hampir tak terbatas dan binatang buas yang terbang atau berlari. Dia harus mengakui bahwa Su Han benar. Su Han mengangkat tangan kirinya di Hao Ren.
Haoren berjalan dan mengambil tangan kirinya ke tangan kanannya. Ayo pergi. Haoren mengunci jarinya dengan miliknya dan berjalan maju dengan mantap. Di ruang terbuka ini, terbang dengan energi pedangnya adalah tindakan paling berbahaya. Cara yang relatif lebih aman adalah berjalan dalam penyembunyian di rumput liar yang tinggi untuk mencapai gunung di sisi lain. Berjalan di sisi Haoren dengan jari-jarinya di genggamannya yang rapat, jantung Su Han berdetak kencang, dan dia perlahan-lahan mempererat genggamannya di jari-jari Haoren. Dia tidak bisa menyebutkan perasaan yang dia miliki saat ini. Namun, pada saat paling berbahaya itu, dia memikirkan Haoren. Suara besar yang disebabkan oleh serangan Haoren masih terngiang di telinganya. Adegan di mana Haoren melonjak dan menusuk burung besar itu disetrika ke dalam benaknya. Dengan tangannya dalam genggaman Haoren, dia merasa bingung, dan pikirannya kosong. Dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya. Bab 707. Rumput liar setinggi 2 meter tumbuh di lumpur, dan itu melelahkan untuk berjalan dengan susah payah melalui lumpur untuk Haoren dan Su Han. Su Han mengenakan jaket putih dan sweter ungu dengan celana ketat hitam dan sepatu bot putih. Namun, saat dia berjalan dengan Haoren, sepatu bot putihnya tertutup lumpur, dan jaket putihnya menjadi berdebu setelah dia berguling di tanah untuk menghindari burung-burung besar. Dibutuhkan waktu beberapa jam bagi orang untuk berjalan lebih dari 10 km bahkan di jalan raya, apalagi di Nine Dragon Palace yang penuh dengan binatang buas. Binatang buas tingkat 8 dan 9 memiliki tingkat kecerdasan tertentu, tetapi untungnya, mereka belum berubah dan tidak memiliki kecerdasan sejati. Meskipun lingkungan yang sama dengan Laut Setan, Haoren dan Su Han belum pernah melihat binatang buas Transformation Realm saat mereka berjalan dengan susah payah melalui padang rumput. Seharusnya ada binatang iblis level 10 di Nine Dragon Palace, tapi aku tidak tahu apakah ada binatang iblis transformasi Realm di sini, kata Su Han sambil tersandung lumpur, memegang Haoren dengan tangan kirinya. Aku tidak berpikir begitu karena Istana Sembilan Naga tersegel dari dunia luar, dan tidak ada kilat surgawi bagi mereka untuk melewati Tribulation Transformation, kata Haoren. Su Han memalingkan matanya yang cerah ke arah Haoren dan menyadari bahwa dia benar setelah beberapa saat pertimbangan. Dia terkejut bahwa Haoren sangat akrab dengan detail kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu bahwa Haoren telah mendapatkan beberapa pengetahuan tentang kebiasaan dan fitur binatang setan setelah perjalanannya di Laut Setan, terutama bagaimana mereka melewati kesengsaraan surgawi. Itu sebabnya dia memiliki ide umum tentang pola pergerakan binatang buas kuno di Nine Dragon Palace dan telah memilih rute teraman untuk mencapai gunung di sisi lain. Semakin lama Su Han berjalan dengan Haoren, semakin berpengalaman dia pikir dia, dan dengan demikian semakin aman dia rasakan. Jalannya yang cepat menarik luka di bahunya, dan dia kesakitan. Namun, Su Han mengertakkan gigi dan tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Jika kamu lelah, aku bisa menggendongmu di punggungku. Haoren menoleh dan berkata setelah merasakan langkah Su Han semakin berat. Aku baik-baik saja. Su Han mengerutkan kening. Dia tidak ingin Haoren berpikir bahwa dia rapuh. Langit cerah. Tidak ada matahari di sini, tapi Haoren memperkirakan itu sekitar tengah hari, dan mereka telah menempuh kurang dari setengah jarak. Jika mereka tidak mempercepat, mereka tidak akan bisa mencapai gunung di sisi lain sebelum malam tiba, dan binatang buas di dataran akan mengelilingi mereka. Lebih penting lagi, mereka mungkin tidak akan bisa menangkal dingin di malam hari. Setelah memasuki Nine Dragon Palace pada tengah malam, Su Han hampir tidak tahan dengan dinginnya meskipun baru setengah malam. Hari ini, dia terluka dan kelelahan. Jika dia tidak bisa beristirahat dengan baik, dia akan sulit melewati malam itu. Kedinginan di Nine Dragon Palace berbeda. Tidak peduli berapa banyak yang mereka kenakan, mereka tidak bisa menangkal rasa dingin sendirian. Mereka harus meningkatkan kecepatan mereka. Bertekad, Haoren tiba-tiba menangkap tangan kiri Su Han dan menariknya ke dalam pelukannya sebelum mengangkat kakinya dengan tangan kirinya. Terperangkap lengah, Su Han diangkat ke dalam pelukannya. Kemudian, Haoren mengayunkannya di atas bahunya dan membawanya di punggungnya. Kamu. Su Han terkejut dan merasa malu. Dengan tangannya yang menekan di bawah paha Su Han yang halus, Haoren membungkuk sedikit ke depan dan berlari seperti panah penembakan. Gedebuk. Bunyi, berlari di tanah berlumpur, Haoren berlari melalui rumput lebat dengan tubuhnya dimiringkan ke depan pada 45 derajat. Energi pedang abu-abu mengikuti tubuh Haoren seperti ratusan kamera, menjelajahi daerah sekitarnya. Berbaring di punggung Haoren, Su Han bangkit dan merasakan dadanya terus-menerus menabrak punggungnya. Memerah, dia segera mengulurkan tangan untuk mengencangkan lehernya, membuat dirinya menekan punggungnya dengan erat.
Dia tidak ingin Haoren membawanya karena dia tidak ingin merasa lemah dan khawatir bahwa dia akan menghabiskan kekuatan fisik Haoren. Namun, sekarang dia tahu bahwa kekhawatiran keduanya tidak ada. Kekuatan fisik Haoren jauh melebihi harapannya. Di Nine Dragon Palace yang penuh energi Hundun, Haoren seperti ikan di air. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa wilayahnya lebih rendah dari binatang iblis itu, jadi dia tidak berani melawan mereka secara langsung. Sementara Haoren menghirup energi Hundun dengan cepat, dia mempertahankan langkah cepat. Su Han belum pernah digendong oleh seorang lelaki sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak bisa menahan pipinya walaupun dia berusaha menahan pikirannya yang mengganggu, mengetahui bahwa mereka masih di Nine Dragon Palace. Haoren telah melewati batas dengan memaksakan kehendaknya padanya. Terlepas dari kemarahannya, dia mengagumi kekuatan besarnya ketika dia berlari maju di padang rumput seolah-olah dia berada dalam perlombaan 100 meter. Aku akan menyelesaikan rekening dengannya nanti. Mengepalkan tangannya, dia memegang leher Haoren lebih erat dan menekan dadanya ke punggungnya. Swoosh! Haoren melompat ringan di atas batu. Gerakannya sangat gesit sehingga sepertinya dia telah bergerak di pegunungan sepanjang tahun. Su Han terpental ke atas dan ke bawah di punggung Haoren. Merasakan dadanya kesemutan dan sakit, dia berharap dia bisa berjalan sendiri. Namun, Haoren mengunci kedua pahanya dengan erat, dan langkahnya yang cepat tidak memberinya kesempatan untuk melompat turun dari punggungnya. Setelah mengirim energi pedang untuk mengintai situasi di depan mereka, Haoren tiba-tiba bergerak ke samping dan berjalan di sekitar rawa yang disembunyikan oleh rumput. Berbaring telentang, Su Han diayunkan ke samping dengan keras sebelum berayun kembali. Dadanya mengusap punggungnya begitu kuat sehingga dia yakin bahwa Haoren merasakannya. Itu membuatnya semakin memerah. Apakah dia sengaja melakukannya? Su Han mengertakkan gigi dan menyingkirkan pikiran itu ketika dia melihat ekspresi suram Haoren. Binatang buas yang ganas di Nine Dragon Palace akan lari kapan saja dari mana saja di rumput. Haoren berkonsentrasi pada pelarian dan tidak punya waktu untuk kejenakaan seperti itu. Jika Haoren benar-benar cabul, dia akan pergi tidur dengan Xie Yujia dan saudara Lu yang telah tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Setidaknya dia akan melakukannya dengan Xie Yujia. Namun, sebelum mereka memasuki Nine Dragon Palace, Su Han jelas merasakan bahwa Haoren memiliki vital yang fisik yang utuh. Dengan kata lain, dia masih perawan. Ledakan. Energi pedang Haoren tiba-tiba terbang ke samping dan meledak binatang hitam ganas yang setidaknya 2 meter. Dengan Su Han di punggungnya, Haoren melompat dengan ringan dan menutupi lebih dari 10 meter sementara energi pedang menyerang balik dan menendang harimau hitam 3 ekor hitam yang bersembunyi di rumput di sebelah kiri. Keran, keran, keran. Haoren mempercepat dan terus berlari. Terganggu, Su Han mempererat cengkeramannya pada Haoren dengan tergesa-gesa. Rumput liar setinggi 2 meter itu berguncang seperti binatang buas berlarian di dalamnya. Meludahkan api hitam dari lubang hidung mereka, 2 harimau hitam berekor 3 melompat di tempat di mana rumput bergetar, mengelilingi mangsa dari depan dan belakang dengan keterampilan berburu mereka yang luar biasa. Dengan Su Han di punggungnya, Haoren bergerak cepat seolah-olah mesin kecil bertenaga kakinya. Mengaum. 2 harimau hitam melompat pada saat yang sama, menabrak gerakan di rumput. Dengan gelombang cahaya yang berkelap-kelip, energi pedang keluar dari rumput dan menghilang secara bertahap. Su Han melihat ke belakang dan melihat 2 harimau hitam melompat, yang membuatnya mengagumi strategi cerdas Haoren. Dia telah membuat rumput bergerak dengan energi pedangnya dan dengan demikian menarik 2 harimau hitam ke arah yang berlawanan, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Dia tidak hanya berani tetapi juga pintar, kata Su Han dalam hatinya. Kami telah mencapai akhir. Haoren tiba-tiba membungkuk, dan Su Han meluncur dari punggungnya ke tanah. Sebelum dia jatuh ke tanah, Haoren memegang pinggang rampingnya dengan ringan, membantunya mendapatkan keseimbangan. Sambil menggertakkan giginya, Su Han menatap Haoren dengan amarah dan ketidakberdayaan. Dia melihat ke arah tatapan Haoren dan melihat bahwa mereka telah mencapai tepi rawa berumput di dataran luas ini, dan ada padang rumput besar di ruang terbuka di depan mereka. Meskipun rumput bisa menyembunyikan semua jenis binatang buas, itu juga memberi mereka perlindungan dari binatang buas yang besar dan ganas. Namun, sulit untuk mencapai gunung di sisi lain jika mereka harus melakukan perjalanan melalui ruang terbuka. Jika mereka menunggu hingga tengah malam, hawa dingin adalah satu masalah. Juga, melakukan perjalanan melalui tempat-tempat peristirahatan binatang buas di malam yang gelap adalah tantangan yang lebih besar dan hampir mustahil. Ada tentang, Haoren melihat ke kejauhan di depan dan berkata, 5 hingga 6 kilometer tersisa.
Karena istana naga leluhur telah terbang melintasi gunung di sisi lain, Hao-Ren memiliki gagasan optimis bahwa mungkin ada binatang buas yang kurang ganas di gunung, yang berarti bahwa mereka akan lebih aman di sana. Dia menggerakkan lengannya, dan energi pedang Hundun yang mengambang di angin kembali ke telapak tangannya. Apakah kita lari? Hao-Ren menatap wajah dingin Su Han dan bertanya. Menurutmu persentase apa yang kita miliki? Su Han bertanya dengan ekspresi muram. 30%, jawab Hao-Ren. Dia merasa seperti binatang buas tidak bergerak cepat meskipun ukurannya sangat besar, dan itu memberi mereka kesempatan untuk melewatinya. Ayo pergi. Su Han memutuskan tanpa ragu. Berdiri di belakang Hao-Ren, dia membawa tangannya ke bawah lengannya dan memegangi dadanya. Oke. Hao-Ren memindahkan energi pedang dari telapak tangannya ke kakinya secara instan, mengangkatnya. Pegang erat-erat. Hao-Ren mengingatkannya. Su Han tersipu pada pengingatnya dan berpikir, jangan sampai kau mengingatkanku. Sambil menekan dadanya dengan erat ke punggung Hao-Ren, dia meletakkan dagunya di bahunya, dan salah satu telinganya hampir menyentuh dadanya. Naik. Melihat binatang buas di padang rumput, Hao-Ren menciptakan bola energi abu-abu sebelum menembak ke arah gunung yang jauh. Seperti yang diharapkan Hao-Ren, binatang buas yang ganas di Nine Dragon Palace bisa melihat melalui bola energi yang dibentuk oleh energi pedang Hundun Hao-Ren. Dengan raungan marah, mereka berlari menuju Hao-Ren dan Su Han. Hao-Ren telah menduga bahwa bola energi yang bisa menghalangi pandangan manusia tidak berguna melawan binatang buas, tapi dia telah meremehkan kecepatan mereka. Binatang buas berukuran besar yang tampak kikuk tiba-tiba menutupi ribuan meter secara instan seolah-olah mereka sedang terbang. Binatang buas ganas yang telah beristirahat di kejauhan tiba-tiba hanya ratusan meter dari Hao-Ren. Sementara itu, semua jenis cahaya keluar dari cakar, mata, dan mulut mereka. Meskipun binatang buas tingkat 8 dan 9 tidak memiliki kecerdasan penuh, mereka adalah penakluk dengan pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Hao-Ren menarik napas dalam-dalam dan menggunakan esensi sifat alami di tubuhnya. Itu mulai beredar seperti orang gila. Ini adalah esensi sifat 5 unsur yang telah ia kembangkan selama minggu rencana pil kebon. Setelah ia memulihkan wilayahnya, itu diubah menjadi esensi sifat alami yang unik dan berharga. Pada saat kritis ini, dia harus menggunakannya meskipun itu tidak bisa diisi ulang. Energi pedang abu-abu di bawah kakinya menembakkan sinar abu-abu sementara kecepatannya 3 kali lipat. Menggenggam erat Hao-Ren, Su Han terkejut bahwa Hao-Ren memiliki energi yang begitu besar tersembunyi di dalam dirinya. Namun, dia juga merasa bahwa Hao-Ren menggunakan bagian inti dari esensi alam dalam tubuhnya dan takut bahwa wilayah dan tubuhnya akan rusak. Melepaskan. Energi pedang abu-abu Hao-Ren melesat ke segala arah. Dia harus melepaskan kekuatan kultivasi 1000 tahun Zhao Haoran. Ratusan energi pedang yang menyilaukan yang mengandung energi petir Hundun yang kuat mendorong energi Hundun di Nine Dragon Palace menuju lebih dari 10 binatang buas tingkat tinggi yang mencoba mengelilingi mereka. Hampir seketika, energi pedang yang membawa Hao-Ren dan Su Han berlari keluar dari perangkap binatang buas ini. Swoosh, energi pedang Hao-Ren melesat ke gunung di sisi lain seperti bintang jatuh. Binatang buas yang terluka menjadi liar dan mulai menyerang, saling menggigit dan mengubah padang rumput yang relatif tenang menjadi kekacauan. Sementara itu, Hao-Ren dan Su Han telah melewati puncak gunung dan jatuh ke sisi lain gunung. Su Han berguling di tanah, meninggalkan beberapa goresan di kulitnya yang halus. Sementara itu, energi pedang Hao-Ren melesat ke tebing, dan Hao-Ren menabrak batu, membuat kawah yang dalam. Khawatir, Su Han mengeluarkan pedang panjangnya dan naik ke batu. Dia naik ke sisi Hao-Ren tanpa melirik goresan terbakar pada kaki dan tangannya. Aku baik-baik saja. Memanjat keluar dari kawah yang dalam, Hao-Ren tersenyum pada Su Han dengan wajah penuh puing. Su Han merasa lega setelah memegang Hao-Ren di tangannya. Namun, ekspresinya berubah menjadi dingin ketika dia mencoba mengamati sisi gunung ini. Mereka menghadap ke padang rumput besar lainnya, tetapi tidak ada jejak binatang buas seolah-olah mereka semua tinggal di sisi lain gunung. Istana naga leluhur hitam melonjak di langit tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat sementara titik hitam lainnya bergerak di kejauhan. Itu pasti istana naga leluhur lainnya. Hao-Ren membersihkan puing-puing dari pipinya dan berdiri di samping Su Han untuk mengamati situasi. Dia mengira bahwa wilayahnya akan sangat rusak, tetapi selain beberapa luka di tubuhnya, esensi alami yang melekat dalam tubuhnya telah diisi ulang dengan cepat oleh energi Hundun. Di Istana Sembilan Naga, energi Hundun yang intens tidak terbatas.
Dengan alam rendah Haoren, dia bisa membuka meridiannya dan mengisinya dengan energi Hundun luar dengan bebas. Itu adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Su-han menoleh dan menemukan bahwa Haoren telah berubah menjadi energi lagi dalam sekejap mata. Dia adalah makhluk aneh, dan aku telah membuat keputusan yang tepat untuk memintanya ikut, pikirnya. Lalu, dia tiba-tiba tersipu setelah memikirkan apa yang terjadi. Kamu mengamati arah dan melihat rute mana yang bisa kita ambil, kata Haoren dengan suara stabil. Oke. Su-han mengangguk dan mempelajari medan di sisi gunung ini dengan hati-hati. Dia telah melihat semua bahan di kuil Dewa Naga, termasuk gulungan kuno yang hanya bisa diakses oleh wakil penguasa bersinar. Itulah sebabnya dia memiliki ide umum tentang tempat itu meskipun itu adalah pertama kalinya dia memasuki Istana Sembilan Naga. Aku ingin pergi ke Origin Dragon Grand Palace. Kamu pasti sudah di sana sebelumnya, kata Su-han. Haoren berpikir sejenak dan ingat bahwa ketika dia memasuki Nine Dragon Palace pertama kali, tempat pertama yang dia masuki adalah Istana Hitam Besar tempat Dewa Naga disembah. Dengan rute terbang Istana Naga leluhur kecil, tebakanku adalah bahwa Istana Naga asal harus berada di pusat yang merupakan pusat pembentukan susunan seluruh Istana Sembilan Naga, Su-han melanjutkan. Ayo pergi. Tanpa kata lain, Haoren mengambil tangan Su-han dan berjalan menuruni gunung. Gunung ini memisahkan dataran besar menjadi dua zona. Di satu sisi hidup semua jenis binatang buas sengsara sementara sisi lain diam tak terbayangkan. Haoren memikirkannya dan menyadari bahwa dia dan Zhao Yanzi mungkin telah mendarat di zona ini yang dilindungi untuk pertama kalinya. Su-han melirik Haoren dan tidak tahu harus berkata apa. Tanpa kabut beracun atau binatang buas ganas, tidak perlu baginya untuk memegang tangannya. Namun, Su-han tidak keberatan. Sepertinya dia sudah terbiasa memegang tangannya setelah setengah hari. Dataran hijau di kaki gunung itu sangat indah sementara udaranya menyegarkan. Ini akan menjadi gelap dalam beberapa jam. Kita harus menemukan tempat untuk malam itu, Su-han mengingatkan Haoren setelah berjalan bersamanya berjam-jam. Baik. Mari kita pergi ke puncak bukit itu, kata Haoren sambil menatap istana naga leluhur yang terbang melintasi di langit yang tinggi lagi dan kemudian menunjuk ke sebuah bukit kecil di depan mereka. Oke. Su-han mengambil kesempatan untuk menarik tangannya dari cengkeraman Haoren dan berjalan maju dengan sadar. Haoren mengikutinya dan berjalan kembali ke sisi Su-han. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Su-han. Dia hanya perlu memegang tangannya agar dia bisa bertindak lebih cepat ketika dia dalam bahaya. Tentu saja, rasanya enak memegangi tangan rampingnya. Tepat seperti yang diprediksi Su-han, langit menjadi gelap perlahan-lahan, dan mereka memanjat sepanjang lereng menuju bukit, mencoba menemukan tempat untuk malam itu. Bambu Sky Heart. Berjalan di depan Haoren, mata Su-han berbinar. Di sebuah lembah, sekitar selusin bambu hijau bergoyang tertiup angin. Sky Heart bambu adalah bahan tingkat atas untuk membuat harta dharma berbentuk pedang, tetapi sudah punah di dunia luar. Su-han telah mencoba menemukan bahan seperti itu tetapi tidak dapat menemukan apapun di seluruh dunia. Namun, dia menemukan lebih dari 10 bambu Sky Heart yang berkembang di Nine Dragon Palace. Harus dicatat bahwa Sky Heart bambu hanya tumbuh 1 inci dalam 100 tahun. Saat ini, bambu ini panjangnya lebih dari 1 meter. Su-han berlari kegirangan dan memotong satu dengan pedang panjangnya. Pedang yang dibuat dengan Sky Heart bambu sangat ringan. Meskipun kecepatan mereka tumbuh lambat, mereka sangat rapuh. Bahkan senjata biasa bisa menebangnya. Inilah sebabnya mengapa Sky Heart bambu menjadi punah. Su-han hendak mengambil 2 potong bambu dan meminta Haoren untuk memasukkannya ke dalam kalungnya ketika seekor serangga hitam merangkak keluar dari tanah lunak tempat bambu hati langit tumbuh. Serangga itu sebesar telapak tangan. Ketika pecah dari tanah, tiba-tiba meluas dan menampakkan pisau tajam panjang seperti belalang. Terkejut, Su-han bereaksi dengan cepat. Dia mengeluarkan pedang panjang dari ikat pinggangnya dan memblokir pisau tajam hitam sepanjang setengah meter yang disingkirkan serangga aneh itu. Slash, ujung pisau tajam memotong luka berdarah panjang di kaki bagian bawah Su-han. Bang! Pada saat kritis ini, energi pedang Haoren tiba-tiba melanda bahu Su-han dan memotong serangga menjadi 2 bagian. Sementara cairan hitam tebal keluar dari tubuh serangga, Su-han mengambil 2 potong Sky Heart bambu dan mundur, tersandung ke belakang ke lengan Haoren. Wajahnya yang ketakutan sama dengan gadis ketakutan manapun. Tidak apa-apa, oke, Haoren memegang tangannya dan berkata ke telinganya, menghiburnya seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil. Tanah di mana Sky Heart bambu tumbuh menjadi hitam secara bertahap setelah terkontaminasi oleh cairan kental.
Bambu hard yang rapuh berubah dari hijau menjadi hitam, layu dan jatuh. Su Han mengatur napasnya dengan konsentrasi dan akhirnya kembali tenang. Jika Hao Ren bertindak setengah detik lebih lambat, dia akan mati di bawah serangan kedua. Aku sudah memeriksa. Aku pikir tempat yang lebih jauh adalah tempat yang baik bagi kita untuk menginap. Hao Ren menepuk tangannya dengan ringan dan berkata dengan suara rendah. Oke, Su Han segera menarik bahunya dari tangan Hao Ren. Melihat Hao Ren berjalan, dia berpikir sejenak dan berlari, mengambil tangan Hao Ren. Kurangnya binatang buas tidak berarti itu sepenuhnya aman. Sambil berjalan di samping Hao Ren, Su Han tampak seperti gadis kecil yang mengakui kesalahannya. Setelah melihat kaki kanannya yang pincang, Hao Ren ragu-ragu selama setengah detik dan tiba-tiba membungkuk, membawanya ke dalam pelukannya. Di Nine Dragon Palace, Su Han tidak sekuat dia di luar, yang merangsang insting pelindungnya. Digendong dalam pelukannya, Su Han mengertakkan giginya, dan bahunya sedikit berjuang, tidak tahu harus berbuat apa. Yang mengejutkan, Hao Ren mengencangkan salah satu lengannya dan menggunakan tangan lainnya untuk menembakkan puluhan energi pedang ke permukaan berbatu, membuka gua kecil dengan kedalaman sekitar 5 meter. Hao Ren berjalan mendekat dan membawa Su Han ke gua. Kemudian, dia mengambil jepit rambut emas ungu dari rambutnya dan menanamnya di tanah di pintu masuk untuk efek penindasan binatang setan. Pada hari ketika burung aneh menyerang Su Han, mungkin merasakan aura Raja Iblis dari jepit rambut emas ungu dan dengan demikian ragu-ragu, memberi Hao Ren waktu berharga untuk menyelamatkan Su Han. Duduk sendirian di gua, Su Han punya firasat buruk ketika dia melihat darah hitam mengalir dari luka di kaki kanan bawahnya. Segera, Hao Ren kembali ke gua dengan tumpukan jerami dan ranting di tangannya. Dia menembakkan petir kecil dan menyalakan jerami dan ranting. Langit berubah gelap dalam sekejap mata. Api di kediaman gua menerangi wajah Hao Ren dan Su Han. Bagaimana kakimu? Setelah meletakkan sedotan yang tersisa di tanah, Hao Ren duduk di samping Su Han. Dia melepas sepatu bot putihnya, menarik celana ketat fleksibelnya, dan menatap kaki bagian bawahnya. Ada luka yang dalam di kaki bagian bawahnya, dan bercampur dengan darah merah yang mengalir keluar adalah jejak darah hitam. Hao Ren melihat ke bawah dan melihat genangan darah hitam di tanah. Tampaknya Su Han telah mencoba untuk menangani lukanya saat dia keluar mengumpulkan ranting. Racunnya masih ada di sana. Setelah melirik wajah menawan Su Han, Hao Ren menundukkan kepalanya dan mencium kaki bagian bawahnya yang sehalus giok. Jangan, saat dia mengatakannya, gelombang rasa sakit yang akut melintas di benaknya, dan dia menahannya dengan gigi yang mengerutkan kening. Hao Ren memuntahkan seteguk darah hitam setelah mengisap kaki bagian bawahnya. Hao Ren tidak berhenti sampai darah yang dia keluarkan tidak lagi bercampur dengan kegelapan. Dia mengeluarkan pil detox dari kalungnya dan memecahnya menjadi 2 bagian. Dia memberi makan setengahnya ke mulut Su Han dan menggiling setengah lainnya sebelum mengoleskan bedak ke lukanya. Su Han menelan pil detox dan kemudian melirik Hao Ren dengan emosi yang kuat. Ini beracun, kata Su Han kepada Hao Ren dengan lampu berkedip di matanya. Itu tidak masalah. Aku bisa mendorong racun dengan kultivasi, kata Hao Ren. Sementara dia berbicara, dia mulai berkultivasi. Su Han menatapnya tanpa daya, mengetahui bahwa detox pil tingkat 4 mungkin tidak dapat menghilangkan racun serangga aneh itu. Apakah kamu masih kesakitan? Hao Ren membuka matanya beberapa saat kemudian dan bertanya pada Su Han. Tidak. Su Han menggelengkan kepalanya. Bagus. Hao Ren mengangguk puas dan menutup matanya untuk melanjutkan kultivasinya dengan tangan di lutut. Su Han menatapnya dengan tenang dan menghela nafas sedikit. Tanpa esensi alam, dia tidak bisa berkultivasi, dan dia juga tidak bisa tidur. Dalam cahaya, Hao Ren tampak luar biasa dengan punggung menghadap dinding batu. Hati Su Han meleleh dan jatuh ke pelukan Hao Ren. Terperangkap lengah, Hao Ren yang telah berkultivasi didorong ke tanah. Berbaring di lengannya, bibir Su Han menyentuh dadanya, lalu dagunya, sebelum mencium bibir Hao Ren. Di bawah jaketnya ada sweater ungu. Ketika dia bergerak sedikit terhadap Hao Ren, dia merasakan kelembutan dan goncangan tubuhnya yang menakjubkan. Sambil menggigit bibir Hao Ren, Su Han melingkarkan tangannya di lehernya. Hanya 1 hari berlalu, tetapi dia tampaknya telah mempercayakan dirinya ke tangan Hao Ren. Retak, api yang membakar mengeluarkan sedikit suara berderak. Memegang pinggangnya yang ramping, Hao Ren merasakan kulitnya yang halus dan pinggang yang indah di bawah sweaternya yang halus. Hao Ren tiba-tiba mendorong Su Han. Su Han masih terkejut ketika Hao Ren tiba-tiba duduk dan kemudian menekannya.
Tubuh lembut Suhan berbaring di atas jaket putih yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang elegan di bawah sweter ungunya. Hao Ren berbaring di Suhan dan menggigit bibirnya. Suhan ingin berjuang tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa. Kemudian, dia menutup matanya. Lidah mereka saling bersentuhan dengan ragu-ragu, memberi Suhan sensasi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia terengah-engah, dan pikirannya berantakan. Orang yang telah melindunginya di siang hari sekarang menekannya secara agresif. Untuk alarmnya, Hao Ren mendorong tangan kanannya yang dingin di bawah sweternya dan menangkap dadanya. Bahu Suhan bergetar hebat sementara sensasi kesemutan menyebar dari jari-jari kakinya ke kepalanya. Peristiwa yang terjadi hari ini memberitahunya bahwa Hao Ren adalah laki-laki, bukan laki-laki. Sementara tangan kanan Hao Ren bergerak, bahunya bergetar, dan seluruh tubuhnya menegang. Dia ingin berteriak, tapi Hao Ren mengunci bibirnya, dan lidahnya kusut dengan lembut. Perasaan tertekan yang tidak bisa dilepaskannya membuat tubuhnya semakin tegang, dan tangan kiri Hao Ren menggulung sweternya, memperlihatkan setengah dari tubuhnya yang elegan di bawah cahaya api. Karena semuanya sampai pada titik ini, Suhan tahu bahwa dia tidak bisa menolaknya lagi. Dengan lidahnya di antara gigi Hao Ren, dia menutup matanya sementara bulu matanya yang panjang bergetar sedikit. Hao Ren mencium bibirnya, lalu lehernya, pundaknya dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya harus dilepaskan. Sambil menarik lengannya dari lengan jaket putih, Hao Ren melepas sweter ungunya, dan lengan panjang dan ramping Suhan bersandar di sisi tubuhnya dengan apik. Sambil menciumnya dengan lembut, Hao Ren bersemangat tapi tidak berani terlalu kuat. Seolah-olah dia menghadapi karya seni terbaik, dia takut dia akan menghancurkannya jika dia tidak hati-hati. Menutup matanya, Suhan menyentuh dada tegas Hao Ren, dan kemudian tangannya meluncur ke punggungnya untuk merasakan otot-ototnya yang kuat. Kulit demi kulit, Hao Ren menyangga leher Suhan dengan lengan kanannya sementara dia menyandarkan tubuh bagian atasnya ke miliknya, menggosok bagian penuh dari tubuhnya dengan ringan dan mengunci napasnya dengan bibir. Khawatir Suhan akan menghentikannya pada saat ini, tangan kiri Hao Ren menekan perlindungan terakhirnya tanpa ragu-ragu dan berkonsentrasi pada itu. Dengan mata terpejam, bahu Suhan terangkat sedikit sementara dia menggigit bibir Hao Ren dengan kemarahan. Namun, Hao Ren meraih kesempatan itu dan menarik seluruh tubuhnya ke dalam pelukannya. Api menari-nari dengan suara berderak, meninggalkan dua bayangan di dinding batu yang tidak rata. Lalu, bayangan bergerak diam-diam seperti hujan lembut. Bab 708. Ranting-ranting dalam api telah terbakar, hanya menyisakan bara api yang redup di abu untuk menjaga kehangatan di gua. Setelah melihat selimut rajutan di tubuhnya dan kemudian pada Hao Ren yang tidur di sisinya di sampingnya, Suhan mengalihkan pandangannya ke arah cahaya di pintu masuk gua. Pagi telah tiba. Ditanam dengan tenang di tanah di pintu masuk, jepit rambut emas ungu adalah saksi acara tadi malam. Suhan berbalik untuk melihat Hao Ren dan menemukannya berbaring di pelukannya. Dengan tubuh bagian atasnya telanjang, dia memegang pinggangnya saat dia tidur. Lengan berotot terasa berat dan kuat. Sambil menghembuskan napas dalam-dalam, Suhan menatap Hao Ren yang tertidur lelap lagi tanpa daya. Ini harus menjadi yang pertama kalinya. Dia sangat tidak sabar. Staminanya sangat tinggi sehingga dia melakukannya hampir sepanjang malam. Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Namun, dia menjadi lembut setelah itu. Dan sebelum dia tertidur, dia telah menarik selimut rajutan di atasku, membuat dirinya dalam dingin. Suhan berpikir ketika tatapannya pindah ke bahu Hao Ren dan kemudian pinggang. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Suhan bergumam dengan memerah dan melemparkan selimut rajutan ke pinggangnya. Dia duduk dan melihat noda merah di sedotan kuning. Aku menjadi miliknya. Suhan mengenakan celana ketat hitam dan sweter ungu sebelum melemparkan jaket putih di atas bahunya. Dia telah hidup sendirian, dan orang-orang yang berusaha mendekati dia semua mendambakan kecantikannya. Kehidupan soliternya menjadi baik sampai Hao Ren, yang tidak tahu tentang identitasnya sebagai inspektur, tiba-tiba memasuki hidupnya. Ini adalah pertama kalinya Suhan merasa benar-benar dirawat oleh seorang pria. Erem. Hao Ren yang sedang berbaring di samping Suhan bangun dan mengerang sedikit. Ketika dia melihat selimut rajutan yang menutupi pinggangnya dan Suhan, dia langsung merasa malu. Dia sedikit keracunan kemarin dan agak pusing, tetapi racun itu tidak memiliki efek afrodisiakal dan tidak membingungkan pikirannya. Singkatnya, dia tidak bisa mengendalikan diri. Ketika dia melihat pandangan Suhan yang diam dan mengertakkan gigi, dia curiga bahwa dia sedang berusaha menekan amarahnya. Tadi malam, dia kehilangan akal sehatnya dan tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, takut kalau Suhan akan menghilang.
Sambil menatap Hao Ren dengan kerutan dingin, Su Han berkata, tidak ada yang terjadi semalam. Hao Ren memberinya respons dengan ragu-ragu. Kita masih harus menempuh jalan panjang hari ini. Kapan kamu akan bangun? Su Han menatapnya dan bertanya dengan suara dingin. Sepertinya Su Han yang dingin dan tegas telah kembali. Putus asa, Hao Ren mengambil pakaiannya dengan malu dan mengenakannya dengan cepat. Setelah mengenakan sepatu bot putihnya, Su Han menyentuh luka di kaki bagian bawahnya sebelum berdiri dengan gigi terkatup. Sambil melihat kaki indah yang ditekankan oleh celana ketat hitam di bawah jaket putih terbuka, Hao Ren terangsang ketika dia ingat bagaimana dia mengagumi dan menyentuh kakinya yang halus dengan bebas tadi malam. Juga, dia patah hati ketika melihat cedera di kakinya. Tentu saja, dengan pemulihan esensi sifatnya, cedera akan segera hilang, mengembalikan kakinya ke kondisi putih dan tanpa cacat sebelumnya. Berdiri, wajah Su Han berubah agak merah ketika dia melihat Hao Ren menatap kakinya. Ting! Dia menarik pedang panjangnya yang dimasukkan ke tanah gua. Melihat lampu berkedip pada pedang, Hao Ren segera mengumpulkan pikirannya dan menyisir rambutnya yang berantakan dengan jari-jarinya sebelum berdiri. Dari ekspresi dingin Su Han, Hao Ren merasa seolah-olah dia bertindak gegabah tadi malam sejak dia mengambil keuntungan darinya ketika dia tanpa esensi alam. Karena Su Han tidak menyalahkannya dan bahkan berpura-pura tidak ada yang terjadi, dia merasa beruntung dan dengan demikian tidak berani menyembunyikan ide-ide tidak realistis tentang hubungan mereka. Dari sudut pandangnya, dia merasa hubungan di antara mereka akan mendingin secara drastis, dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi setelah mereka meninggalkan Nine Dragon Palace. Kamu, merasakan wilayahmu, Su Han menatap Hao Ren dengan dingin dan berkata. Sedikit bingung, Hao Ren pergi ke pintu masuk gua dan mengangkat lengannya yang sedikit sakit, menembakkan gelombang energi pedang. Bang! Lebih dari 2000 energi pedang muncul. Karena energi pedang 5 elemen tidak dapat digunakan di Istana 9 Naga, energi pedang hancur di udara setelah terbang beberapa meter. Terkejut, Hao Ren merasakan inti naganya dan menyadari bahwa dia telah membuka bukaan di inti naganya. Dia tidak hanya membuka 4 bukaan terakhir di Dui level tetapi juga mencapai Sun level menengah. Harus dicatat bahwa 72 bukaan dari tingkat Sun ke tingkat Kun sangat sulit untuk dibuka, tetapi Hao Ren telah mencapai tingkat Sun tingkat menengah seperti ini. Berdiri di gua, Su Han menggigit bibirnya ketika dia melihat ekspresi terkejut Hao Ren. Dia telah menjaga dirinya sendiri selama lebih dari 20 tahun tetapi telah tunduk padanya. Hao Ren memeriksa lagi dan mengkonfirmasi bahwa wilayahnya stabil. Kemudian, dia kembali menatap Su Han dan bertanya dengan ragu, apakah kamu memberikannya kepada aku? Su Han menatapnya dan cemberut bibirnya tanpa menjelaskan, berpikir bahwa dia menganggapnya sebagai hadiah tambahan. Dia tersipu dan tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Betapa bodohnya dia, pikirnya. Energi vital yin dari para pembudidaya wanita jelas merupakan ramuan bagi pembudidaya pria, apalagi fakta bahwa Su Han berada di tingkat kian tingkat atas dan dekat dengan puncak tingkat kian. Karena wilayahmu telah meningkat, kita akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menemukan Istana Naga Grand asal, kata Su Han. Kata-katanya sepertinya menunjukkan bahwa kejadian tadi malam adalah bagian dari rencananya untuk menyelesaikan misi mereka di Nine Dragon Palace. Namun, Hao Ren tidak tertipu. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak akan menyerahkan dirinya dengan mudah karena dia tidak memberikan kesempatan kepada Qin Shaoyang, seorang pembudidaya tingkat Kun. Banyak hal yang menyebabkan acara tadi malam, dan Su Han punya alasan sendiri untuk melakukannya. Namun, alasan yang dia sebutkan tadi sama sekali bukan faktor kunci. Jika kamu bisa melampaui aku suatu hari, aku tidak keberatan menjadi wanitamu. Su Han menyarungkan pedang panjangnya, meletakkannya di pinggangnya, dan berjalan melewati Hao Ren yang berdiri di pintu masuk gua. Setelah melihat sosoknya yang cantik dan dingin, Hao Ren berpikir sejenak dengan kepalanya menunduk. Kemudian, dia berjalan dan mengambil tangannya sebelum berjalan ke dataran yang ditutupi tanaman yang tumbuh subur. Itu hanya janji yang dibuat untuk Hao Ren. Bab 709. Ladang rumput luas dan damai. Hao Ren dan Su Han waspada untuk bak aneh yang mungkin merangkak dari tanah saat mereka langsung menuju ke pusat dengan mempercayai naluri mereka. Istana 9 naga sebesar kota raksasa. Ketika mereka melihat sekeliling, hanya ada beberapa bunga liar dan rumput, tidak ada makhluk bergerak lainnya. Jika mereka terjebak di Istana 9 Naga, mereka mungkin tidak mati karena kelaparan, tetapi mereka akan merasakan rasa kesepian dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa dunia dimulai dengan hanya satu wanita dan satu pria.
Hao Ren dan Su Han terus berjalan di padang rumput yang luas ini selama berjam-jam. Kita belum tersesat, kan? Tanya Hao Ren pada Su Han. Tidak, kata Su Han dengan percaya diri. Setiap setengah jam, mereka memasang tongkat kayu lebar dan tinggi sebagai tanda yang terlihat untuk mencegah diri mereka tersesat dan berjalan berputar-putar. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat tongkat kayu berdiri di sana dalam barisan, menunjukkan bahwa mereka tidak keluar dari jalan setapak. Istana Sembilan Naga memang memiliki daratan besar. Di dalam lingkaran penyimpanan Su Han adalah makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari. Jika dia dapat memulihkan esensi alaminya, dia tidak perlu makan. Namun, dia hanya memiliki kekuatan gadis biasa sekarang. Kami tidak tahu seberapa jauh itu. Bergerak seperti ini bukan metode yang baik, kata Hao Ren. Jika Su Han terus seperti ini, tubuhnya mungkin tidak bisa bertahan, dan dia akan runtuh. Qiu Niu berada di titik terendahnya dalam hal kekuatan, tapi dia mulai pulih. Ini adalah masalah lain karena jika dia mendapatkan kembali kerajaannya, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk pergi. Qiu Niu mungkin memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk mendeteksi dua penyerbu. Namun, dia berada di tengah-tengah kultivasi pengasingan, jadi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Lalu, apa saranmu? Su Han berhenti dan bertanya pada Hao Ren. Kakinya di dalam sepatu bot sudah melepuh, tapi dia tidak mengeluh. Dari informasi yang dia dapatkan di Nine Dragon Palace, dia tahu bahwa mereka akan dapat melihat istana Grand Naga asal selama mereka berjalan menuju pusat. Suara mendesing. Istana naga leluhur hitam terbang melewati mereka di langit. Hao Ren mendongak untuk melihat istana naga leluhur hitam terbang melewati mereka dengan cepat. Lalu, dia memandang Su Han dan berkata, ada formasi susunan misterius besar yang beroperasi di dalam Nine Dragon Palace ini. Origin Dragon Grand Palace adalah intinya sementara 9 istana naga leluhur adalah komponen samping. Su Han mengerutkan kening dan sedikit mengangguk. Komponen samping berputar di sekitar inti. Dalam setengah hari, aku perhatikan bahwa istana naga leluhur ini terbang dari jauh dan kemudian terbang ke jauh. Ini bukan sepenuhnya gerakan melingkar melainkan gerakan oval. Petik 2. Baik. Terus, Su Han memandang Hao Ren, merasakan bahwa dia telah mendapatkan sesuatu di balik lengan bajunya. Jika itu berbentuk oval, maka itu berarti beberapa bagian dari jejak mereka lebih dekat ke istana naga asal. Jika ini adalah lokasi yang jauh, maka pasti ada yang lebih dekat dengan istana naga asal, Hao Ren terus menjelaskan. Maksudmu? Su Han mengangkat bulu matanya yang cantik dan menatap Hao Ren. Jika kita bisa mengambil risiko dan melompat ke salah satu istana naga leluhur, itu seperti naik bus. Kita mungkin bisa melihat seluruh istana 9 naga dan juga menemukan rute yang lebih dekat ke istana naga asal. Itu lebih baik daripada kita berjalan, Hao Ren menjelaskan rencananya. Dia bisa menggunakan energi pedang Hundun di Nine Dragon Palace ini, tetapi efeknya tidak akan bertahan lama karena energi pedang Hundun terdiri dari esensi alam 5 unsur. Itu memiliki kekuatan yang cukup tetapi akan membutuhkan banyak energi. Jika Hao Ren menggunakannya, dia harus beristirahat sesekali. Namun, Su Han tidak mau tinggal di tempat yang sama untuk beristirahat, jadi keduanya harus berjalan jauh. Apa rencana terperinci? Su Han menatap Hao Ren dan bertanya. Dia cukup terkesan dengan keterampilan analitik Hao Ren karena dia mampu mengetahui operasi kasar array. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria sains. Dari apa yang baru saja aku lihat, istana naga leluhur itu berasal dari gunung itu. Mungkin hanya beberapa ratus meter lebih tinggi dari gunung itu. Kamu tahu bahwa wilayah aku rendah, jadi aku hanya bisa menyimpan begitu banyak esensi alam. Aku tidak akan bisa menggunakan energi pedang Hundun untuk waktu yang lama. Namun, kami masih memiliki harapan jika aku menggunakannya sekaligus, kata Hao Ren. Aku tidak mengatakan bahwa wilayahmu rendah, Su Han mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Lalu, dia melihat ke puncak gunung tempat Hao Ren menunjuk dan berkata, oke. Mari kita coba. Jika kita terus berjalan seperti ini, kita mungkin tidak akan sampai ke istana naga asal naga dalam 5 atau 6 hari lagi. Setelah mendapat persetujuan Su Han, Hao Ren meraih tangan Su Han dan menuju ke gunung di depan dengan kecepatan cepat. Dia baru saja menggunakan energi Hundunnya. Jika dia bisa mencapai puncak gunung itu satu saat sebelumnya, dia bisa menyelamatkan lebih banyak esensi alam dan mencoba untuk berhasil dalam sekali jalan. Su Han diseret olehnya. Meskipun kakinya sakit sekali, dia mengerti bahwa ini adalah situasi yang mendesak, dan Hao Ren tidak benar-benar tahu cara merawat anak perempuan.
Itu sebabnya dia berlari dengan hati-hati. Setelah berhasil mendaki ke puncak gunung, Hao-Ren masih sangat sibuk. Dia menggunakan energi pedang untuk menebang beberapa pohon besar untuk membentuk fondasi yang kokoh. Su-Han duduk di atas batu di dekatnya untuk beristirahat. Dia tidak bisa tidak melihat dan menertawakan Hao-Ren karena dia menebang pohon seperti orang biadab. Namun, jika Hao-Ren tidak ada di sana, dia tidak akan bisa bergerak di Nine Dragon Palace. Energi pedang Hundun keluar dari telapak tangan Hao-Ren. Dia kemudian menggunakan bahu berototnya untuk membawa pohon-pohon tua yang berumur ratusan tahun. Dalam 2 jam, hutan ditebang sampai ke akarnya. Wajah Hao-Ren penuh dengan kotoran, dan area bahunya kemejanya dikenakan. Namun, ia berhasil membangun platform setinggi 200 meter. Ayo naik. Hao-Ren meraih Su-Han dengan tangannya. Kemudian, dia meletakkan tangannya yang lain di pinggangnya dan berlari ke atas platform. Su-Han meluncur turun dari tangan Hao-Ren, dan dia bisa merasakan bahwa tangannya penuh dengan kapalan. Kemudian, mereka hanya bisa menunggu istana naga leluhur hitam untuk terbang kembali. Su-Han memegang tangan Hao-Ren dengan erat karena dia siap mempertaruhkan segalanya dengan Hao-Ren. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan Hao-Ren, istana naga leluhur telah menyelesaikan satu lingkaran dan terbang kembali dari jauh. Hao-Ren dengan erat memegang tangan Su-Han. Ketika istana naga leluhur datang terbang dengan kecepatan cepat, Su-Han menatapnya dengan cemas. Istana naga leluhur terbuat dari batu hitam yang kokoh. Dengan kecepatan yang sedang terjadi, itu akan bisa menghancurkan binatang iblis level 10 menjadi bit. Melompat ke istana naga leluhur semacam itu memang berisiko besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Istana naga leluhur hitam terbang dengan kecepatan cepat. Dalam keadaan seperti itu, keraguan apapun akan menyebabkan mereka jatuh dari platform. Namun, Su-Han tidak takut saat dia memegang tangan Hao-Ren dengan erat. Karena Hao-Ren telah bekerja dengan rajin selama 2 jam terakhir, tangannya berkeringat. Namun, Su-Han merasakan rasa aman darinya. Ledakan. Hong. Istana naga leluhur yang hanya sebesar titik hitam menyerbu dan berubah menjadi istana raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika tertabrak, bahkan gunung raksasa akan hancur, biarkan saja tubuh manusia. Pergi. Hao-Ren mulai menghitung detik dalam benaknya sambil mengangkat energi pedang Hundun di bawah kakinya. Energi pedang Hundunnya mencapai kecepatan penuh dalam sekejap mata. Retak. Peron yang dibuat Hao-Ren dari pohon-pohon ditabrak oleh istana naga leluhur, dihancurkan, dan runtuh ke lembah. Hao-Ren terbang ke langit pada saat ini. Istana naga leluhur ini sangat cepat sehingga hampir melewati mereka, tetapi kecepatan cepat Hao-Ren hanya bisa bertahan selama 2 detik. Pergi. Dalam waktu yang begitu singkat, Hao-Ren melemparkan Su-Han ke pintu masuk utama istana. Su-Han meraih pilar batu di pintu masuk dan menggunakan tangannya yang lain untuk memegang lengan Hao-Ren. Hampir pada saat yang sama, energi pedang Hundun Hao-Ren habis. Formasi susunan raksasa mendukung istana naga leluhur. Sungguh menakjubkan bagaimana ia bisa terbang dengan kecepatan seperti itu. Hao-Ren tergantung di istana naga leluhur seperti orang yang tergantung di kereta berkecepatan tinggi. Istana sekarang menyeret Hao-Ren. Di bawahnya ada sebuah lembah, tetapi ada lebih dari 1000 meter antara dia dan tanah. Jika dia jatuh saat terbang dengan kecepatan seperti itu, kematian tidak akan terhindarkan meskipun dia berada di level Sun. Su-Han mengepalkan giginya dan memeluk pilar batu sambil memegang Hao-Ren. Dia sekarang hanya gadis biasa, dan Hao-Ren adalah pria yang berat. Lebih buruk lagi, mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lepaskan! Teriak Hao-Ren. Jika dia jatuh, dia mungkin masih bisa selamat. Namun, jika Su-Han jatuh bersamanya, dia pasti akan mati. Dia menyesal mengikuti rencana berbahaya seperti itu sekarang. Su-Han mengepalkan giginya lebih erat, dan bahunya yang halus berdarah karena menggiling dengan pilar. Namun, dia tidak mau melepaskannya. Suara mendesing. Lintasan istana naga leluhur ini tiba-tiba mengubah sudutnya. Akibatnya, seluruh tubuh Hao-Ren dikirim keluar. Su-Han hampir diseret olehnya. Hao-Ren melihat ke belakang, dan gunung yang mereka tinggali telah menghilang. Tidak hanya tidak menunjukkan seberapa cepat istana naga leluhur ini melakukan perjalanan, tetapi juga menunjukkan seberapa luas Nine Dragon Palace. Bahkan dengan kecepatan istana naga leluhur, masih membutuhkan waktu berjam-jam untuk membuatnya satu putaran. Jika mereka menggunakan energi pedang Hundunnya dikombinasikan dengan berjalan, itu akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mencapai istana naga asal. Hao-Ren menatap Su-Han yang mengepalkan giginya dengan keras,
dan dia berusaha mati-matian untuk mengoperasikan esensi alam yang lemah di dalam dirinya, berharap itu bisa meningkatkan mereka sedikit. Karena lintasan busur besar tempat istana naga leluhur ini bepergian, Suhan merasakan lebih banyak tekanan pada lengannya, dan noda darah besar muncul di pilar batu. Bang! Hao Ren tiba-tiba bisa melepaskan dua energi pedang di bawah kakinya, mengimbangi kekuatan istana naga leluhur ini. Dia kemudian meraih pilar batu di gerbang dan memanjat mati-matian. Suhan memijat lengannya yang sudah terkilir. Dia bersandar pada sebuah monumen batu di istana naga leluhur sambil memegang pergelangan tangannya. Kemudian, dia meletakkan lengannya kembali ke posisinya dengan kuat saat ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Mereka menghindari kematian. Hao Ren mendongak dan melihat kata-kata berikut di pintu masuk utama istana ini, Istana Baxia. Bab 710. Hao Ren pernah ke Istana Baxia ini sekali sebelumnya. Namun, itu hanya kunjungan singkat pada waktu itu, jadi dia pergi sebelum dia dapat menguraikan tulisan suci kuno yang sulit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke istana ini lagi dalam perjalanan ini. Istana belakang terbang dengan cepat. Hao Ren dan Suhan sudah terbiasa dengan kecepatan seperti itu, jadi mereka berdiri dengan memegang batu di dekatnya. Semua monumen di istana ini memiliki tulisan suci kuno dan teknik budidaya yang terukir padanya. Karena Nine Dragon Palace terkunci, dan para penggarap saat ini tidak dapat membuka formasi arai, istana naga leluhur ini hampir ditinggalkan. Dari banyak monumen batu di sekitar istana Baxia, orang bisa tahu bahwa ini adalah tempat penyimpanan gulungan dan teknik kuno. Istana naga leluhur terbang cepat. Suhan tidak dapat mempertahankan stabilitasnya, jadi dia dengan kuat meraih monumen batu di sebelahnya. Lihat apakah kamu bisa menguraikan satu dan membawanya kembali, kata Hao Ren. Dia bisa membaca teks-teks lama dalam teknik klan naga lautan timur, tetapi dia tidak bisa mengenali yang kuno ini. Ada sesuatu yang sangat ajaib tentang monumen batu ini. Kata-kata pada mereka akan menjadi lebih terang atau lebih gelap tergantung pada perubahan lampu. Tulisan suci juga tampaknya tidak mengalir karena selalu bergeser. Mungkin saja monumen batu memiliki beberapa formasi arai yang tersembunyi di dalamnya. Suhan tahu bahwa tidak mudah untuk menguraikan teknik yang sangat kuno ini. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia harus memindahkan seluruh monumen kembali dan meluangkan waktu untuk menguraikannya. Namun, bahkan jika dia menggali seluruh monumen, tulisan suci mungkin tidak muncul di sana. Bagaimanapun, hampir semua yang ada di 9 Naga Palace itu misterius. Dia berjalan di sekitar monumen batu ini dan akhirnya memutuskan yang terkecil. Jika aku berusaha sangat keras, aku bisa mengerti sedikit. Biarkan aku meluangkan waktu untuk memeriksanya. Suhan melihat ke atas dan berkata kepada Hao Ren setelah dia duduk di depannya. Dia sudah sering membaca tulisan suci kuno di kuil Dewa Naga, jadi dia memiliki pengetahuan tentang karakter kuno yang digunakan para pembudidaya kuno. Jika dia meluangkan waktu, dia mungkin bisa memahaminya. Hao Ren berdiri di pintu masuk istana Baxia sambil memegang pilar batu dengan erat. Dia melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka terbang melewati segala macam gunung dan sungai di bawahnya. Selain gunung dan sungai, Hao Ren bisa melihat banyak binatang buas berkumpul di seberang sungai. Namun, dia tidak melihat binatang buas apapun di area pergerakan istana naga ancestral. Dari tampilan itu, formasi arai di Nine Dragon Palace memiliki efek pada binatang buas. Ledakan. Kuil naga kuno tiba-tiba pergi ke wilayah kegelapan total. Hao Ren dapat mendengar suara angin, jadi dia dapat mengkonfirmasi bahwa mereka masih terbang. Suhan masih memeriksa monumen-monumen itu. Ketika dia merasa bahwa kuil telah memasuki kegelapan, dia tidak sedikit takut. Sebagai gantinya, dia terus memeriksa kata-kata di monumen untuk mencoba menemukan pola. Hao Ren sedang menjaga di pintu masuk, jadi dia merasa sangat aman. Kuil naga kuno ini terbang dalam kegelapan untuk sementara waktu dan masih belum terbang keluar darinya. Hao Ren tiba-tiba menyadari bahwa dunia di dalam Nine Dragon Palace dipisahkan antara siang dan malam. Itu melambangkan Yin dan Yang, fondasi alam semesta. Ketika dia dan Suhan menerobos masuk ke formasi arai, mereka telah jatuh ke area malam di Nine Dragon Palace. Jika mereka jatuh ke daerah hari sebagai gantinya, mereka akan berada di wilayah binatang buas. Ketika dia menyadari hal ini, keringat dingin menetes ke punggung Hao Ren. Pada saat itu, Suhan sedang membaca tulisan suci di monumen-monumen melalui cahaya reflektif redup. Dia mengerti sedikit kalimat pembuka di monumen itu. Teknik ini disebut Sky Patching Scroll. Menurut deskripsi pada monumen, teknik ini digunakan oleh Noah ketika dia menambal langit dalam legenda.
Su Han sangat bersemangat. Dia menyadari bahwa bahkan teknik singkat ini sangat berharga, jadi dia terus membaca. Jika dia memahami teknik ini, itu mungkin bisa membantunya menahan kesengsaraan surgawi. Di antara banyak monumen batu, yang ini adalah yang terpendek, namun sangat cocok untuk pembudidaya wanita. Su Han memusatkan seluruh perhatiannya pada monumen batu, dan dia mencoba menghafal setiap bagian. Tulisan suci tentang monumen ini akan berubah setiap beberapa detik. Namun, Su Han sangat cerdas, dan dia sudah menemukan cara untuk membacanya. Dia harus beralih dari depan ke ujung ketika tulisan suci mengubah urutan. Seluruh teknik itu sekitar 1000 kata. Su Han perlahan menghafal kata-kata itu. Kemudian, dia membacanya lagi dan membandingkannya dengan apa yang dia ingat untuk memastikan tidak ada kesalahan. Meskipun ada bagian di mana dia tidak benar-benar mengerti, dia bisa kembali dan meluangkan waktu untuk memahaminya. Ledakan. Istana naga leluhur tiba-tiba keluar dari kegelapan. Hao Ren menggunakan jari-jarinya dan menghitung waktu. Su Han telah menghafal setiap kata di Sky Patching Scroll dengan hati. Kemudian, dia kembali ke sisi Hao Ren. Dengan kepala Su Han, itu adalah sepotong kue baginya untuk menghafal setiap kata yang dibacanya. 3651, 3652, Hao Ren bergumam. Su Han tidak tahu apa yang dilakukan Hao Ren tetapi juga tidak ingin mengganggunya. Ada bagian dari Hao Ren yang jarang ditampilkan sebagian besar waktu. Su Han sudah sangat puas karena mendapatkan teknik ketika mereka baru saja datang ke sini secara kebetulan. Dia tahu bahwa itu semua berkat Hao Ren, dan dia memutuskan bahwa ketika dia sepenuhnya memahami teknik ini, dia akan mengajarkannya kepada Xie Yujia dan Zhao Yanzi juga. Dalam hal teknik lain pada monumen lain, dia hanya bisa menyerah karena dia tidak punya cukup waktu untuk menguraikannya, dan semuanya terlalu lama. Bahkan jika dia bisa mengingat yang lebih lama, mungkin butuh puluhan atau ratusan tahun untuk memahaminya. Teknik yang disimpan di Istana Naga Leluhur ini mungkin adalah teknik yang bahkan tidak dapat dipahami dan dipupuk oleh para penanam kuno. Istana Baxia terbang bersama angin. Terkadang, mereka akan melihat Istana Naga Leluhur lainnya lewat. Hao Ren sangat fokus dan terus menghitung. Istana telah kembali ke gunung tempat melompat dari Hao Ren dan Su Han. Ketika Su Han melihat potongan-potongan kayu yang hancur, dia menjadi sedikit takut. Istana Naga Leluhur seperti kereta super yang dikendalikan oleh formasi susunan. Tiba-tiba, semuanya gelap lagi. Hao Ren tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik tangan Su Han, membuatnya berdiri di sebelahnya. Dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan sambil meletakkan tangan satunya di punggungnya sehingga dia akan berada di pelukannya. Mereka saling berpelukan, jadi bibir merah Su Han begitu dekat dengan Hao Ren sehingga mereka hampir menyentuh. Ekspresi Hao Ren masih sangat serius. Dia terus menghitung sambil menarik tangan Su Han ke pinggangnya. Su Han sedikit tidak puas dengan bagaimana Hao Ren memindahkannya, tapi dia masih memeluk erat Hao Ren. 18.586. Hao Ren memeluk Su Han dan tiba-tiba melompat dari Istana Naga Leluhur ini. Hampir di saat yang sama, energi pedang muncul di bawah kakinya. Dengan kecepatan Istana Naga Leluhur, mereka dikirim terbang selama beberapa ribu meter dalam hitungan detik. Hao Ren telah mempertahankan energi pedang yang stabil dan memegang Su Han dengan erat. Akhirnya, mereka bisa mendarat di tanah sambil dikelilingi oleh kegelapan pekat. Bibir Hao Ren menekan ke leher Su Han, dan cupang dibiarkan di leher Su Han karena kekuatan yang kuat. Meskipun itu karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu masih membuat Su Han agak malu. Dia telah mengambil keuntungan darinya dengan segala cara yang mungkin selama perjalanan ke Nine Dragon Palace ini. Itu sangat berbeda ketika istana terbang dalam terang versus gelap. Gerakan dalam kegelapan jauh lebih pendek. Itu berarti bahwa Istana Baxia jauh lebih dekat ke Istana Grand Naga asal dalam gelap. Kami telah mendarat di tengah pola pergerakan Istana Baxia dalam kegelapan. Jika kita berjalan tegak lurus dengan pola gerakan, kita akan bisa mencapai Istana Naga asal. Hao Ren berkata pada Su Han sambil menatapnya. Oke. Su Han tidak bodoh. Setelah mendengar penjelasannya, dia langsung tahu rencananya. Bayangkan bahwa 9 istana naga leluhur mengelilingi istana Grand Naga asal dalam bentuk oval. Menurut perhitungan Hao Ren, mereka akan dapat mencapai Origin Dragon Grand Palace dengan mengikuti rencananya. Itu bukan strategi yang sulit untuk dipahami. Namun, itu sangat sulit untuk dipikirkan. Istana Baxia butuh waktu lama untuk terbang satu putaran. Jika mereka berjalan dengan berjalan kaki, maka akan butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke Istana Naga asal.
Su Han memandang Hao Ren dan terkesan lagi. Tepat ketika pikiran seperti itu muncul di benaknya, Hao Ren telah bertindak lagi tanpa persetujuannya dengan memegang tangannya yang lembut dan terbang ke depan bersamanya. Energi Hundun jauh lebih padat di sini dibandingkan dengan tempat lain. Mereka bisa menebak bahwa mereka semakin dekat dengan Istana Naga Grand asal. Karena Hao Ren telah berhasil meningkat dari tingkat Dui tingkat atas ke tingkat Su tingkat menengah. Dia jauh lebih baik dalam mengendalikan energi pedang Hundunnya. Sekarang, Hao Ren dapat menggunakan energi pedangnya di daerah di mana energi Hundun padat tanpa istirahat. Hao Ren merasa seperti dia telah kembali ke masa ketika dia harus mencari Origin Dragon Grand Palace dalam gelap bersama Zhao Yanzi. Namun, dia hanya seorang kultivator tingkat rendah Li pada waktu itu, tetapi sekarang dia adalah tingkat Sun. Dalam kegelapan tanpa akhir ini, sulit untuk mengatakan ke arah mana mereka pergi, membuatnya hampir mustahil untuk mencapai Istana Naga asal Origin. Ketika dia dan Zhao Yanzi memasuki Nine Dragon Palace terakhir kali, mereka mendapat informasi dari banyak pembudidaya masa lalu. Mereka juga secara akurat menghitung rute dan arah untuk mencapai Origin Dragon Grand Palace. Mereka tidak tahu berapa lama mereka terbang. Namun, mereka telah mencapai benda hitam besar di kabut. Istana asal Naga Grand. Su Han hampir berteriak kegirangan. Itu adalah bangunan hitam seperti menara raksasa dalam gelap. Jika itu bukan Grand Dragon Grand Palace, lalu apa itu? Namun, 4 pintu batu di keempat arah Istana Naga Grand Origin terkunci dengan kuat. Kuil Dewa Naga mencoba meniru struktur Istana Agung Naga asal. Namun, kuil Dewa Naga tidak sebesar dan mengilhami. Ketika mereka beberapa ratus meter dari Istana Grand Naga asal, energi pedang Hundun Hao Ren tiba-tiba berhenti bekerja. Dia tertangkap basah, dan dia jatuh ke lumpur dingin dengan Su Han di tangannya. Dia tiba-tiba tidak merasakan energi Hundun dalam beberapa ratus meter dari Origin Dragon Grand Palace. Pusat 9 Naga Palace adalah Origin Grand Dragon Palace. Sepertinya Origin Dragon Grand Palace adalah formasi arai besar, dan semua energi Hundun menyebar dari ratusan meter darinya. Su Han mendarat dan keluar dari lengan Hao Ren. Jaketnya berkibar ditiup angin dan membuatnya terlihat sangat keren. Ting! Longsword-nya yang dia pegang sepanjang waktu tiba-tiba terbang dan kembali ke telapak tangannya. Hao Ren berdiri dan menatap Su Han dengan kaget. Bang! Aura yang kuat meledak dari tubuh Su Han. Hao Ren segera terpesona oleh banyak langkah. Tingkat kian, puncak. Hao Ren tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Jika kamu cukup berani, ikutlah denganku. Jika kamu tidak, maka tetap di luar dan tunggu aku. Su Han melompat dan melihat ke bawah sebelum berkata kepada Hao Ren. Dia begitu dingin sehingga alisnya terbuat dari es, dan matanya terbuat dari salju. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.